Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lukis kontul baris. Salam SDGs Desa. Pagi hari ini kita akan membahas mendalami data IDN 2021. Ada perubahan topik karena kebetulan mendadak dari narasumber kita atau tamu kita ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti biasa kita akan memulai acara dengan mendengarkan info update dari Kapus Datin kita, Gus Ivon. Silakan Gus Ivon, ada update apa ini hari ini? Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional. Ya. Jadi ada beberapa WA yang masuk belakangan ini Gus Koco ke Sapa Desa itu dari desa-desa damping untuk sementara ini ya, dari pendataan itu untuk dikirimkan sementara menggunakan Excel. Jadi itu sebetulnya tim biasanya tidak lebih dari untuk mengirim ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian memang masih ada yang belum mengetahui kalau meneruskan pengisiannya melalui web dashboard SDGs gitu ya. Jadi itu juga diikan segera ya, karena sampai per semalam itu ya, itu ada 43.020 desa yang mengisi atau 58% ya. Kemudian 464.243 RT ya. Lalu 29.072.700 keluarga. Ini 94% kalau hitungan dibandingkan dengan perkiraan data keluarga di desa 31 juta. Kemudian perkiraan warga di desa 118 juta, yang datanya terkumpul 6 juta 2.756 atau 73%. Kemudian untuk BUMDes ini yang mendaftar nama 12.800
590 BUMDes, lalu yang mendaftar badan hukum 1.568 ya. Kalau kami minta info dari tim BUMDes itu ada proses untuk perbaikan beberapa video tentang cara memasukkan, itu sesuai putusan rapat bersama Kemenkumham ya, memudahkan nanti siapa saja untuk mendaftarkan badan hukum BUMDes dan BUMDesma. BUMDesma sendiri 827 dan yang mendaftarkan hukum 43 BUMDesma ya. Ini untuk update desa dan BUMDesma, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Yang penting kita bahas juga itu adalah IDM ini, Gus Koco. Sebetulnya IDM dalam arti data IDM, ya. Tidak sekedar indeks atau hasil pengolahannya di indeks desa membangun, tapi datanya. Ya. Mengapa itu penting? Karena data IDM ya, itu jelas data terbaru yang dimiliki desa. Ya, jadi tahun ini desa punya data baru yaitu SDGs desa dan data IDM. Data IDM itu data level desa, ya. Sementara SDGs desa itu sampai ke level warga, keluarga dan rukun tetangga. Dan yang penting yang kedua itu adalah data ini bisa dicek di desa. Jadi menyesuaikan diktum bahwa datanya milik desa, ini datanya bisa dicek dan di-download oleh desa. Nah, persoalannya memang seperti kita sudah rasakan ya, itu setelah data itu ada belum banyak dilihat, gitu. Ya, belum banyak dilihat. Jadi dan kemudian olahannya itu kebutuhannya untuk apa itu yang belum banyak dilihat. Ini data IDM ini jadi penting karena ketika rekomendasi SDGs belum muncul sementara RKPdes Musdesnya sudah mulai berjalan, itu desa-desa ada yang berinisiatif menggunakan rekomendasi IDM, Indeks Desa Membangun. Nah, rekomendasi IDM itu sendiri bisa memberikan rekomendasi sampai level desa, ya. Sehingga punya beberapa konsekuensi ke belakang. Masih harus mencari RT-nya untuk lokasi kegiatan, masih harus mencari keluarga dan mencari warga untuk kalau kegiatannya itu berkaitan dengan keluarga dan warga. Misalnya ada kegiatan untuk bedah rumah, itu level keluarga. Meskipun diketahui jumlah rumah kumuh di desa, di dalam IDM gitu, tapi tetap perlu data tambahan atau perlu mencari di lapangan mana rumah yang akan dibedah gitu. Sama juga kalau mau memberikan beasiswa, itu masih harus dicari di lapangan mana anak-anak yang perlu diberikan beasiswa. Gitu, ya. Tapi yang kita perlu lihat untuk pagi hari ini, Gus Koco, itu yang menarik adalah ada satu perubahan sebetulnya, perubahan cara melihat desa, cara mengukur desa, ya, termasuk perubahan berbagai kuesioner, ya, yang itu meliputi kondisi zamannya. Ya. Sekarang tidak ada itu pertanyaan mengenai jumlah penyewaan VCD, gitu, ya. Tapi itu pernah menjadi pertanyaan yang sangat menarik dan penting di tahun 2000-an, kuesioner desa tahun 2000-an seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat kuesioner atau isi SDGs desa, mungkin paling bagus, paling tepat kita mulai sejak tahun 93. Ya.
Tahun 93 itu untuk pertama kalinya data dari BPS, data potensi desa yang sering dikenal sebagai PODES, ya, itu untuk pertama kalinya digunakan secara nasional, ya, dan berturut-turut, ya, secara nasional dan berturut-turut tiap tahun. Gitu. Jadi data itu kemudian karena digunakan menjadi data yang terkenal, ya, kemudian dikenal banyak pihak, bagaimana isinya dan sebagainya. Jadi di tahun 93 ketika pemerintah mengumumkan tentang Inpres IDT, ya, itu sepenuhnya menggunakan data potensi desa, dan sejak saat itu kemudian data ini digunakan setiap tahun. Setiap tahun, tapi sebetulnya pendataannya itu sesuai dengan konsep di BPS, ya, pada saat itu setahun itu pernah 2 kali, ya, tapi lazimnya setahun 3 kali. Ya. 10 tahun itu 3 kali. Jadi konsep dari PODES menurut keterangan BPS itu adalah mencari blok sensus, ya, sehingga itu selalu dilakukan dalam 10 tahun itu 3 kali. Karena Indonesia melaksanakan sensus penduduk, jadi setahun sebelum sensus penduduk itu dilaksanakan pendataan PODES. Ya. Kemudian ada sensus pertanian, sensus penduduk itu di angka 0 di belakang, sensus pertanian itu di angka 3 lazimnya, di belakang misalnya 2003, 2013, 1993 seperti itu. Kemudian sensus ekonomi, ini biasanya di angka 5 atau 6. Jadi ada 3 sensus per 1 dasawarsa, dan setahun sebelum sensus, ya, itu lazimnya kemudian diambil data-data potensi desa. Nah, data inilah yang kemudian dipakai untuk mengukur desa, ya, sejak tahun 90-an. Ya. Kalau dulu kita kenal dengan IDT, Indeks Desa Tertinggal, sebetulnya maksudnya adalah pengukuran desa tertinggal. Kemudian ada lagi mengenai desa waktu itu, ya, ada desa yang lebih maju dan lebih swadaya swakarya, ya, seperti itu. Jadi ide ketika muncul kuesioner yang relatif lengkap tentang desa itu, kalau kita lihat histori atau sejarah pendataan desa, memang dimulai dari potensi desa. Ya. Makanya kita perlu melihat, ya, sebetulnya di dalam potensi desa itu seperti apa. Gitu, ya. Jadi semuanya berkembang, ya, semuanya berkembang, termasuk kuesioner potensi desa itu baik isinya, ya, maupun strukturnya semuanya itu berkembang. Ya. Nah, misalnya contohnya supaya kita punya bayangan, ya, itu paling tidak sejak 10 tahun lalu, ya, itu bahkan PODES, potensi desa, itu dibedakan antara kuesioner level desa, ya, kuesioner level kecamatan, dan kuesioner level kabupaten. Ya. Perlu kita cermati bahwa level terbawah kuesioner itu adalah desa. Nah, mengapa ada kecamatan? Itu terutama untuk fasilitas yang adanya di kecamatan. Makanya kemudian ada kuesioner kecamatan itu isinya kondisi puskesmas. Ya. Kemudian kuesioner kecamatan itu isinya adalah bagaimana lembaga di level kecamatan. Kuesioner kabupaten itu apa? Misalnya museum. Kalau museum itu ada di desa, maka dalam sudut pandang ini, dia adalah kuesioner kabupaten, karena dia dipakai untuk banyak kecamatan. Puskesmas dipakai untuk banyak desa. Jadi tidak cocok disebut itu sebagai kuesioner desa.
seharusnya itu punya konsekuensi pada pengukuran, dan memang dulu seperti itu, yaitu desa yang ada puskesmasnya itu kemudian ukurannya tinggi, ya. Padahal sebetulnya puskesmas itu layanannya sekecamatan. Maka kemudian muncullah antara lain konsekuensinya ide dibedakan kuesioner level kecamatan dan desa. Ini kita lihat kuesioner level desa itu seperti ini, ya. Nah, itu apa bedanya dengan SDGs jadi terasa, ya. Di SDGs misalnya Poskesdes itu bisa melayani berbagai RT, ya. Tapi di dalam kuesioner SDGs kita perlu mengetahui Poskesdesnya ada di RT mana, ya. Jadi sudut pandangnya kenapa berbeda seperti itu, karena orientasi dari SDGs itu memang untuk implikasi kepada kegiatan pembangunan. Jadi kalau mau memperbaiki ruang Poskesdes, ya, bagaimana kondisi gentengnya dan sebagainya, maka diketahui nanti di dalam penyusunan APBDes itu dia diletakkan anggarannya di RT ini, seperti itu. Anggarannya dialokasikan di RT ini. Nah, itu perbedaan sudut pandang itu mempengaruhi isi dari kuesioner, ya. Nah, kalau kita lihat di sini potensi desa ini yang terbaru di 2018, ya. Itu bisa kita lihat isinya, ya, sangat mirip dengan IDM, ya. Kuesioner IDM, ya. Sangat mirip dengan kuesioner IDM. Karena memang kita mengetahui tadi dari tahun 93 itu cara melihat desa itu sepenuhnya waktu itu menggunakan data potensi desa, ya. Begitu, ya. Memang ada beberapa perubahan seperti biasa sesuai kritik dan saran gitu. Antara lain kalau kita lihat potensi desa tahun 2000-an, di situ akan ada jumlah keluarga miskin, ya. Sejak adanya kalau sekarang kita sebut dengan DTKS, ya, itu kemudian jumlah keluarga miskin dikeluarkan dari kuesioner, ya. Nah, apa bedanya dengan kuesioner IDM? Kuesioner IDM karena isinya sebetulnya sekaligus ini filosofinya itu seperti lautan ini. Jadi mengambil semua kuesioner, isian kuesioner level desa, maka di IDM itu masih ada pertanyaan keluarga miskin, ya. Seperti itu. Jadi filosofinya berbeda, ya. Masuknya supaya desa itu tetap memiliki data tersebut, ya. Sementara filosofi di Podes itu sudah ada di tempat lain, ya. Maka tidak efisien dan tidak efektif kalau ditanyakan di Podes gitu. Dua-duanya punya alasan dan itu punya konsekuensi kepada struktur kuesioner. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kerabat desa sekalian akan seperti ini, ya. Di dalam konsepnya itu salah satu kuesioner Podes potensi desa itu harus ditinggal di desa, ya, supaya desa memiliki, ya, harapannya desa memiliki data terbaru, ya. Apa konsekuensi dari data level desa, ya? Jika itu sifatnya tentang perorangan, ya, tentang perorangan, itu kemudian yang ditanyakan di level desa adalah yang dominan, ya, kebanyakan. Jadi data itu menjadi lebih bersifat kualitatif, gitu. Atau sebetulnya datanya istilah teknisnya data yang sifatnya itu ordinal, yang tadinya harusnya rasio jumlah orang kemudian menjadi sebagian besar orang, ya. Tapi kalau untuk fasilitas prasarana, ya, itu lazimnya di potensi desa adalah jumlah prasarana, ya. Sementara kalau misalnya tadi orang, ya, itu kemudian disebut sebagian besar, ya, ini contohnya. Jadi sebagian besar jamban sendiri atau jamban umum seperti itu misalnya, ya. Sehingga masih dibutuhkan pendataan lebih lanjut
kalau sebagian besar bukan jamban sendiri, maka pasti desa itu sebetulnya butuh kegiatan, kalau istilah populernya jambanisasi, tapi kepada siapa, ya gitu. Nah ini, nah itu apakah punya berbeda atau sama dengan IDM? Hampir sama, ya, hampir sama. Jadi kalau kita lihat di IDM, ya, itu kuesionernya juga seperti itu. Ya. Jadi kuesionernya juga misalnya soal jamban, fasilitas, ya, fasilitas, kemudian soal yang tadi misalnya MCK dan sebagainya itu juga ada di kuesioner IDM, ya, kuesionernya, ya. Jadi nah ini, ya, jadi bisa kita lihat tadi di dalam kuesioner potensi desa BPS ada, ya. Nah, mengapa kemudian ada seperti ini, ya? Ini kuesioner dari IDM juga berkembang dari 2018, ya. Mengapa kemudian muncul kuesioner IDM, ya? Kita mengetahui tadi potensi desa itu 10 tahun itu satu dasawarsa, satu dekade itu diambil 3 kali, ya. Sementara setelah adanya Kementerian Desa, ya, itu ada kebutuhan untuk setiap tahun punya data, karena waktu itu menghitung indeks desa membangun, indeks pembangunan desa itu basisnya PODES. Jadi perlu ada data seperti itu setiap tahun, ya. Makanya di tahun 2015 itu menggunakan potensi desa BPS 2014. Di 2016 dibutuhkan, kemudian dilakukanlah survei, ya, dilakukanlah survei. Di 2017 itu mulailah dicoba pada waktu itu bagaimana supaya bisa melakukan pendataan di level desa. Bisa kita bayangkan di masa itu, ya, di masa itu belum terbayangkan bagaimana bisa mengumpulkan data level desa setiap tahun seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kami sempat diminta ikut dalam rangkaian kegiatan di tahun 2017 itu belum banyak lah, hampir semuanya tidak terlalu bisa percaya bahwa akan terkumpul data level desa setiap tahun. Jadi bayangannya waktu itu biayanya akan sangat besar dan kemudian pengorganisasiannya sangat sulit dan itu tidak bisa terwujud, gitu. Nah, kemudian di 2017 itu memang ada rencana waktu itu, ya, untuk mencoba pertama. Ternyata berbagai hal itu kemudian menunda menjadi 2018. Jadi 2018 itu untuk pertama kalinya itu kalau kita lihat kuesioner IDM versi 2018 itu sangat mirip dengan kuesionernya potensi desa, tapi dengan sudut pandang pemerintah, ya, sudut pandang, bukan sudut pandang pengambil data lapangan, tapi sudut pandang birokrasi pemerintahan, sehingga pertanyaannya sedikit berbeda, ya. Jadi pertanyaannya misalnya langsung merujuk kepada indikator IDM, misalnya bukan menanyakan apakah ada puskesmas atau poskesdes, misalnya tidak ada, gitu. Tapi pertanyaannya langsung poskesdesnya jaraknya sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Jadi menyesuaikan langsung dengan indikator dari IDM waktu itu, ya. Kemudian tentu saja ada perbaikan dan selanjutnya di 2019, ya. Kalau di 2018 itu dikumpulkan melalui dari desa sampai ke pusat dengan Excel, gitu kan. Di 2019 sudah mulai menggunakan aplikasi, ya. Dan itu lebih memudahkan. Kemudian apa yang sedikit berbeda, ya, yaitu bahwa
caranya itu ya, validasinya itu, karena itu yang ditanyakan banyak pihak. Kemudian validasinya dilakukan oleh siapa ya. Makanya karena basisnya birokrasi, kemudian validasi dilakukan oleh birokrasi setempat ya. Jadi ada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi sampai pusat ya. Jadi seperti itu riwayatnya. Tapi kemudian dilihat lebih lanjut ya, bahwa ternyata bisa mengumpulkan data tahunan, sesuatu yang dianggap mustahil sampai tahun 2017 ya, kemudian bisa terlaksana. Dan ya kita sama-sama merasakan kondisinya kira-kira sama seperti tahun ini ya, sampai di bulan-bulan sekitar bulan Maret tahun 2021, ketika belum ada bayangan apakah akan bisa mengumpulkan data level warga ya, dan keluarga setiap tahun yang sekarang kita sebut SDGs desa. Ini kondisi psikologisnya kira-kira sama seperti ketika belum terkumpul 86 juta data warga desa ya. Nah, salah satu yang dipelajari ya di dalam IDM itu adalah bagaimana kalau datanya itu lebih lengkap dari pengukurannya ya. Jadi pengukuran itu seperti pengukuran indeks itu punya tahapan ya. Dan tahapannya itu biasanya kita melihat apakah antara satu data ya dengan data yang lain, kalau itu kira-kira sangat erat kaitannya, maka akan dipilih data yang satu yang memiliki hubungan atau korelasi lebih tinggi dengan data-data yang lain. Contohnya misalnya apakah kita akan menggunakan data jalan desa ya, ataukah kita menggunakan data angkutan umum masuk desa ya, ataukah kita akan menggunakan data bagaimana warga desa keluar ya, maka menggunakan fasilitas apa, berapa lama, dan sebagainya. Ketika dibuat korelasi, kemudian paling mudah adalah jenis jalannya. Maka kemudian yang masuk di dalam indeks adalah jenis jalan. Jadi artinya apa? Indeks itu dari data yang ada, itu hanya akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan ya, yang dianggap punya korelasi lebih ketimbang yang lain. Gitu. Nah, yang kita perlu perhatikan sebetulnya tidak hanya indeksnya, tetapi adalah data-data seperti ini ya. Karena kalau kita lihat indeksnya ya, yang sekarang sudah mulai diketahui ya, plus minusnya ya. Plus minus dari indeks desa membangun ini ya. Dan mengetahui plus minus ini satu perkembangan yang menarik ya. Jadi kalau kami waktu itu memang diminta untuk menyusun kritik dan sarannya gitu. Jadi di tahun 2019 ya, itu sudah mulai diketahui kritik dan sarannya, dan dari situ pemerintah daerah sampai pemerintah desa itu yang kreatif sudah bisa mengetahui bagaimana kondisi-kondisi dari desa sesuai dengan indeksnya. Ya. Jadi indeksnya itu dilihat bahwa IDM itu ada indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Apa sih arti dibagi tiga? Ya. Arti dibagi tiga itu adalah karena ini langsung, maka masing-masing dari indeks, subindeks ini sebenarnya, subindeks dari IDM itu punya posisi yang sama. Ya. Kalau desa saya misalnya di pinggir hutan, ya, daripada saya sulit untuk sulit untuk menyediakan fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial, ya, maka kalau saya melestarikan hutan, IKL, indeks ketahanan lingkungan, itu akan bisa maksimal, dan itu akan menutup
subindeks ketahanan ekonomi dan sosial. Jadi di tahun 2019 itu mulai diketahui plus minus dari rumus ini ya. IKS, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan dibagi 3 ya. Jadi plus minusnya diketahui. Plusnya tentu saja adalah yang sering orang menanyakan, bagaimana kami mau mandiri wong kami ada di pelosok di luar Jawa gitu ya. Kemarin kami coba menghubungi ada satu desa. Kalau tahun 2021 itu di Kecamatan Arso ya. Itu di Jayapura. Di Papua maksud kami. Itu yang mandiri ya, yang mandiri. Jadi nah itu bisa muncul karena tentu saja pasti lingkungannya yang sangat bagus. Cuman karena ternyata tidak sulit ada internet di sana, jadi menghubunginya harus via telepon, tidak bisa via internet gitu, maka tidak bisa tampil di sarapan SDGs desa ya. Untuk menunjukkan bahwa kalau IKL-nya tinggi ya, itu desa juga tetap bisa mandiri. Kemudian itu aspek kelebihan dari rumus per 3 ya. Kelemahannya tentu saja adalah dianggap itu bisa orang kemudian entah itu cheating, entah itu bagaimana supaya pembangunannya tidak seimbang ya. Jadi lingkungannya bagus tapi masyarakat sarana untuk ekonomi dan sarana layanan sosialnya masih kurang ya. Jadi kalau kita bandingkan, sebetulnya kalau kita ingin semuanya satu persatu ya, tidak bisa salah satu saja, tapi harus semuanya begitu. Itu adalah rumusnya akar pangkat 3 ya, gitu. Nah, tidak dibuat akar pangkat 3 karena memang ada peraturan Menteri Desa tentang rumus ini. Jadi tidak ada perubahan ya. Jadi rumus ini adalah IKS, IKE, IKL per 3. Itu pertama dari rumusnya. Yang kedua adalah isian ya, isian. Komponen IKS, komponen IKL, komponen IKE ya. Itu tergantung isiannya ya. Jadi isiannya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi ini indeks ketahanan sosial ya. Ini kerabat desa bisa langsung download dari idm.kemendesa.go.id ya. Di situ dokumen-dokumen ini mudah di-download. Kita lihat banyak indikator di dalam IKS. Kemudian indeks ketahanan ekonomi juga banyak indikatornya. Meskipun yang lebih banyak adalah IKS ya. Lalu indeks ketahanan lingkungan ini indikatornya paling sedikit. Ya, indikatornya paling sedikit. Apa konsekuensi kalau indikatornya paling sedikit? Ya. Kalau kita lihat karena ada jejak digitalnya pada waktu launching IDM, ya, sebagian akademisi mengkritik IKL-nya, ya, indeks ketahanan lingkungan. Kenapa ini kok sedikit, sementara yang lain banyak? Itu sekarang kita mengetahui di tahun 2019, jadi ketika di launching 2015, ini dikritik karena terlalu sedikit. Di 2019, itu diketahui ini ada plus dan minusnya. Ya, jadi dengan sub indikator yang sangat sedikit, karena tadi dibagi 3, ya, maka kemudian nilainya menjadi lebih banyak. Ya, nilainya menjadi lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di dalam yang kemarin sudah kita cek, ya, itu ada perubahan yang berarti dari ranking-ranking desa, ranking-ranking desa. Nah, ini kalau kita lihat mengapa hal itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, itu karena semula pembaginya itu kemudian sama tadi seperti ini. Ini coba kita lihat kalau IKS pembaginya 175. Artinya
per indikator ini nilainya sedikit karena pembaginya sangat banyak. Kenapa pembaginya sangat banyak? Karena jumlah indikator di dalamnya itu sangat banyak. Dan dikalikan 5. 5 itu skor tertinggi. Ya. Jadi karena itu nilainya 175. Ekonomi itu pembaginya lebih sedikit. Ya, 5 berarti ada 12 indikator. Kalau lingkungan itu hanya dibagi 15. Hanya dibagi 15. Artinya apa? Indeks yang paling banyak berpengaruh ya, itu adalah indeks ketahanan lingkungan. Ya, indeks ketahanan lingkungan karena pembaginya sedikit. Ya. Dan ini diketahui terutama di tahun 2019. Ya, jadi pada waktu itu di dalam forum ada Pemda yang memang bagus di situ industrinya ya, tapi desa-desanya tidak ada yang mandiri. Ya. Dianggap desanya sudah seperti kota tapi kok tidak mandiri. Ya karena lemah di sub indeks ketahanan lingkungan ini. Ya, jadi karena banyak pencemaran dan sebagainya. Kita lihat di sini kalau ada pencemaran akan langsung turun gitu. Kemudian desa-desa yang rawan bencana itu akan turun. Ya. Nah, di sini kita juga belajar di tahun 2019 itu bahwa tidak semua indikator itu sifatnya indikator yang bisa dikelola oleh manusia. Ya, misalnya bencana ini kan kecuali banjir, ya, tanah longsor, kalau bencana gempa bumi tidak bisa dikelola manusia, ya, karena bisa terjadi kapan saja. Gunung meletus juga tidak bisa dikelola. Mengapa banjir bisa dikelola? Karena manusia bisa membuat selokan supaya tidak ada banjir atau membuat untuk pori-pori tanah dan sebagainya. Ya. Maka di tahun 2019 itu juga untuk pertama kalinya disadari ada indikator-indikator yang sifatnya bukan pembangunan. Karena definisi pembangunan itu perubahan yang diusahakan oleh manusia. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang tidak diusahakan oleh manusia. Dengan skor rawan bencana yang tinggi, bisa dipastikan wilayah di mana desanya itu terkena terkena bencana, ya. Nanti IDM-nya langsung turun drastis karena bobot rawan bencananya itu sangat tinggi. Gitu. Sementara itu diketahui bahwa kalau kita ingin mengukur desa, ya, maka ya itu harus usaha dari desa. Ya. Di tahun 2010-an itu muncul buku tentang growth mind, ya, yaitu growth mindset, yaitu mindset untuk tumbuh. Di situ disebutkan bahwa jangan kita terutama melihat seseorang, ya, seseorang di sini artinya desa, ya, pemerintah dan warga desa, itu dari sesuatu yang sudah given, yang tidak bisa diubah, gitu. Tapi melihatnya harus selalu yang bisa diubah, ya. Sehingga melihatnya selalu dari upaya, ya, bahwa itu upaya orang atau itu upaya desa. Nah ini contohnya, ya, ini contohnya. Bencana itu jelas bukan upaya, ya. Makanya kemudian ada rancangan-rancangan dari tahun 2020 untuk sekaligus mengintegrasikan indeks pengukuran desa dan sekaligus memperbaiki apa saja indikatornya supaya indikatornya itu lebih merujuk kepada usaha di desa. Termasuk di 2019 itu diketahui, ya, bahwa sebagian dari indikator itu, ya, itu juga tidak bisa dikelola desa, ya. Yang kemarin kita sudah rasakan sebagai tidak bisa bukan wewenang desa, untuk gampangnya seperti itu. Itu tidak hanya di IDM, tapi memang pemikiran penyusun indeks itu ya berkembang juga. Jadi di masa tahun 1993, ya, ketika IDT itu berkembang, itu
konsep untuk melihat kemajuan desa itu apa saja fasilitas yang ada di desa, ya. Sehingga yang dilihat di sana itu apakah kemudian warga desa bisa mudah mendapatkan fasilitas itu. Tidak terbayang bahwa fasilitas itu akan bisa diusahakan desa atau tidak. Kita bisa bayangkan kenapa pemikiran itu muncul, ya. Karena belum ada dana desa, ya. Jadi waktu itu adanya dana Bandes, ya. Kalau kita lihat kondisi 2014, itu rata-rata pendapatan desa 250 juta per desa, ya. 250 juta per desa. Di tahun ini, ya, itu jumlah APBD total itu sudah 120 triliun, ya, untuk 74.961 desa. Jadi sudah sekitar 1,4 miliar per desa. Jadi di tahun-tahun sebelumnya pasti di bawah 250 juta per desa. Dan karena itu tidak terbayang bahwa desa akan bisa menyediakan fasilitas sendiri. Makanya indeks-indeks di tahun 90-an, ya, pengukuran di tahun 90-an, itu memang yang penting ada fasilitas di desa, ya, gitu. Jadi memang ada perkembangan pemikiran semakin baru seperti sekarang seperti itu. Nah, ini juga sama di 2019 muncul salah satu hasil dari kajian waktu itu adalah ini kan tidak bisa dikelola desa. Bagaimana kita akan mengukur desa? Itu ya tadi harus diketahui itu di 2015 sudut pandangnya masih seperti di 1993, sudut pandang membangun desanya, ya. Nah, kemudian waktu itu dianggap ini salah satu hal yang melemahkan desa ketika mau menaikkan indeks, ya. Tapi sekarang ini bahkan dianggap hal yang sifatnya positif. Karena artinya apa? Artinya ini akan memudahkan kerjasama desa yang bersifat vertikal, ya. Jelas kalau Pemdanya mendukung desa, ya, maka justru wewenang Pemda, ya, itu menjadi penting untuk bisa menaikkan IDM desa-desa di sana, ya. Makanya sekarang kita mulai bisa melihat apakah itu teruji. Iya, teruji demikian, ya. Jadi ada pengelompokan desa-desa yang semakin meningkat, ya, semakin meningkat indeksnya, itu memang meningkatnya sampai ke level kabupaten, ya, sampai ke level kabupaten kota, ya. Jadi kenapa seperti itu, ya, karena ada intervensi. Kalau dulu disebut intervensi, kalau sekarang ini adalah bagian dari partisipasi dari Pemda untuk membangun desa, ya. Makanya plus minusnya seperti itu. Jadi pos, ya, itu jelas bukan wewenang desa, ya. Maka kemudian ada jasa logistik. Jasa logistik juga ini dari swasta, tidak bisa desa menganggarkan itu. Tapi jasa logistik itu pasti muncul, ya, ketika jalan dari pusat kota menuju desa itu misalnya, ya, fasilitas transportasinya itu bagus, gitu. Dan itu tentu saja Pemda baik kabupaten maupun provinsi bisa punya wewenang di sana, sehingga kerjasama Pemda dengan desa itu bisa langsung meningkatkan skor jasa logistik di desa-desa, kan dengan jalan yang bagus, swasta masuk meskipun pos mungkin belum ada, mungkin pos mengembangkan jadi pos keliling seperti itu. Bank dan BPR juga sama, sudah pasti ini desa tidak bisa mendirikan bank atau BPR. Tapi ketika fasilitas bisa disediakan oleh pemerintah kabupaten, ya, termasuk misalnya kemudian di sana mudah untuk mencapainya, maka bank kemudian bisa mengembangkan misalnya supaya ada yang keliling, ya, supaya ada yang keliling di desa, dan kemudian BPR mulai tumbuh seperti itu, ya. Jadi di tahun 2019 ini sempat jadi bahan, wah kenapa jadi begini. Tapi sekarang diketahui ketika Pemda yang mulai tahun 2019, ya,
itu mengetahui bahwa ada data tiap tahun dan data itu dari desa dan Pemda bisa mengaksesnya. Ya. Maka kemudian banyak visi dan misi kepala daerah itu tentang desa mandiri yang berbasis, maksudnya adalah berbasis indeks desa membangun. Yang di sana isinya itu kuesionernya seperti ini. Nah, yang perlu kita cek ke depan ya, itu adalah mengetahui plus minus dari datanya, ya. Tidak hanya indeksnya tapi datanya. Jadi kalau kita lihat di sini Pemda sangat berperan ya, untuk melihat verifikasi. Ya. Di tahun 2018 dan 2019 ya, itu ditemukan juga bahwa verifikasi Pemda dan di atas ini maksudnya ya, itu lebih banyak berkaitan dengan komponen-komponen dari IDM. Ya. Jadi tidak seluruh data diverifikasi, tapi lebih banyak pada komponen IDM. Demikian juga desa. Ya. Ketika mengisi hal ini juga demikian. Nah, mengapa seperti itu? Karena waktu itu Presiden Jokowi menyampaikan kita harus membantu, ya, kata-katanya seperti itulah, membantu desa yang sangat tertinggal. Ya. Nah, konsep desa sangat tertinggal itu adanya di IDM. Ya. IDM itu membagi desa menjadi 5. Ya. Jadi mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Jadi karena ada konsep itu di sangat tertinggal, maka kemudian cara atau formula istilahnya sekarang itu, formula untuk jumlah dana desa ya, per desa itu berbasis kepada IDM, ya, berbasis kepada hasil IDM. Ya. Jadi karena ada kata sangat tertinggal, ya, seperti itu. Makanya sekarang kalau kerabat desa melihat di berbagai usulan indeks yang ada di yang lain, tidak lagi 3. Ya. Kita ketahui ini juga satu perkembangan yang menarik. Di tahun 78 itu membagi desa, mengukur desa dari aspek pembangunan itu 3. Ya. Swadaya, swakarya, swasembada. Ya. Kemudian di tahun 93 itu mengukur desanya 2, tertinggal dan tidak tertinggal. Ya. Tapi konsepnya selalu 2-3 itu di tahun 2015 menjadi 5. Ya. Menjadi 5 kelas desa. Ya. Dan ini yang kemudian dipakai saat ini. Ya. Dan itu karena bobot kegunaannya yang sangat besar di aspek untuk dana desa, akhirnya kemudian indikator itu yang lebih diperhatikan. Memang itu kemudian muncul otokritik seperti itu sehingga sekarang relatif kalau kita lihat di tahun 2021 ini itu datanya itu relatif sudah lebih bisa dipercaya dan lebih bagus gitu ya. Jadi kita belajar juga bahwa data itu tidak netral ya. Makanya kemudian di tahun 2021 bagaimana kalau mengumpulkan data tidak berbasis kebutuhan ya, tapi memang berbasis fakta lapangan ya. Nah, kalau kita lihat contohnya semua formula untuk dana desa ya, itu sebetulnya disediakan di dalam IDM. Ya, disediakan di dalam IDM. Ini contohnya jangan hanya melihat komponen indeksnya, tapi di dalamnya. Di formula untuk dana desa itu misalnya antara lain untuk 1% dari dana desa untuk kinerja, itu akan melihat apakah ada perkembangan PADES dibagi total pendapatan desa. Makanya di dalam IDM kuesionernya itu ada pertanyaan seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian artinya apa? Ya kalau dibutuhkan, ya, ini adalah data yang paling lengkap level desa dan paling baru, ya. Karena
dia bisa sudah muncul di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Sementara kebutuhan untuk merancang anggaran itu biasanya sampai Juli, Agustus, ya, Agustus terakhir. Kemudian kalau ada sedikit perbaikan di bulan September. Ya. Kemudian ada banyak hal di dalamnya itu yang perlu diperhatikan di level desa. Jadi contohnya juga misalnya di dalamnya itu ada berapa kakak miskin, ya, berapa kakak miskin yang sejak tahun 2011 ya, itu sudah tidak ada di dalam Podes, dipindahkan ke waktu itu Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, tetapi tetap muncul di dalam dibutuhkan gitu ya. Ternyata itu dibutuhkan sebagai salah satu cara ya untuk memformulasikan dana desa ya. Sehingga desa-desa itu kemudian kalau kita lihat ya, itu di dalamnya itu desa dengan jumlah keluarga miskin terbanyak itu biasanya mendapatkan dana desa lebih tinggi. Ya. Nah, karena sudah berbasis pada teknologi informasi, ya, kita sekarang bisa mengetahui kondisinya seperti ini, ya, yang sudah sering kita lihat itu. Di bagian atas ini yang cetak inputan ini kami menyarankan kerabat desa, ya, pemerintah desa terutama, dan bisa dibantu tenaga pendamping profesional itu supaya mencetak inputan. Inputan ini ya ini istilah di dalam berbagai rapat koordinasi ya. Sebetulnya isinya adalah hasil kuesioner itu di desa. Ya. Supaya apa? Supaya kalau ada kebutuhan apapun untuk data level desa itu ya desa bisa menggunakan data itu. Ya. Kita ingat bahwa sejak tahun 93 itu, ya, itu sudah ada desakan supaya mengambil data dari desa. Selalu ada dokumen yang ditinggalkan di desa. Ya. Kalau sekarang kita punya kaidah data milik desa, tapi di tahun 93 itu kaidahnya adalah kalau ada pihak luar mengambil data desa, maka tetap ada yang ditinggal di desa, sehingga desa bisa memiliki data terbaru. Jadi seharusnya dengan adanya data pendataan IDM setiap tahun sejak tahun 2018 itu papan nama di desa, monografi di desa itu ya berubah karena dan berubahnya bisa sangat efektif karena data tahun itu ya bisa kita bayangkan bahwa perubahan di desa data tahun itu. Jadi sejak tahun 2018 sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan atau sinyalemen monografi di desa itu sama bertahun-tahunnya karena sebetulnya datanya diperbaiki tiap tahun. Makanya mencetak inputan bagi desa itu penting supaya desa itu bisa mendapatkan data-data baru. Kemudian kemarin kita sudah lihat di sini juga yang mandiri dan tertinggal ya itu juga berbeda-beda ya berbeda-beda. Dan tahun ini untuk pertama kalinya ada satu data yang menarik ketika desa sangat tertinggal itu meningkat dan meningkatnya itu benar ini pasti benar meningkat karena dia meningkat dari aspek persentase maupun jumlah ya. Tapi desa yang mandiri juga meningkat ya. Jadi kalau kita lihat indeks Gini atau kesenjangan antar desa ini dikhawatirkan jadi ikut meningkat. Ini tentu saja ada kaitan dengan COVID ya. Karena di dalamnya banyak kegiatan pembangunan yang kemudian susut ya setelah pendanaannya kemudian difokuskan untuk penanganan COVID. Kalau tahun depan itu jumlahnya atau bahkan persentasenya masih mirip seperti ini, kita yakin kita bisa tambah yakin pengaruh dari pembangunan desa ya, itu terhadap kemajuan desa. Kegiatan-kegiatan membangun desa punya pengaruh terhadap kemajuan desa. Nah, yang saya ingin tunjukkan lagi ini
Gus Koco ya, bahwa terutama di rankingnya ya, ini ada indikator yang menarik di ranking ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin selama seminggu kita sengaja untuk bisa mengetahui ya bagaimana yang terjadi di dalamnya, dan salah satu hal yang menarik berkaitan dengan pendataan itu kepala desa Lazim mengatakan, kok tidak tahu ya, ternyata saya begini gitu ya. Kemudian kita cek dengan inputan ya, itu yang menginput memang sumbernya dari desa ya, tapi yang menginput adalah ada yang pendamping ya, tidak semuanya pendamping dari yang kemarin kita wawancara, tapi ada yang pendamping. Kalau menurut pengelola data ini ya, itu di tahun 2019 ya, dan 2020 ya, tahun lalu itu hanya sekitar 10%-an ya desa yang menginput sendiri ya. Bagaimana bisa mengetahui? Karena ada pertanyaan siapa penginput datanya. Yang 90% diserahkan kepada pendamping lokal desa gitu. Nah, yang menarik di sini mestinya desa menginput sendiri karena dia punya kesempatan itu. Tapi kalau tidak, tadi inputannya di download supaya desa memiliki. Nah, ini ranking desa ya, seperti ini. Jadi di Kecamatan Batu, Oro-Oro Ombo, Jawa Timur, Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Genteng Kulon, Jawa Timur buat Batu, Gus. Kecamatan Batu, desa yang lagi ya, kemudian kecamatan desa, kemudian mati putus. Ya, sorry. Jadi di pengelompokan desanya mulai muncul ya ketika kecamatan itu ternyata kembali lagi ke Genteng dan Batu ya. Jadi ini memberikan informasi bahwa ada satu situasi ya yang di situ sangat mendukung desa-desa semakin maju, dan kita agak yakin ini situasinya itu sepertinya situasi wilayah birokrasi ya, atau wilayah pemerintahan seperti itu. Jadi ini kecamatannya tetap Genteng. Ini caranya menghitung adalah indeks di satu kecamatan itu dibagi dengan jumlah total desanya. Gitu. Ini kelihatan lagi di kabupaten, ya, di kabupaten. Kabupatennya yang rankingnya tertinggi di Kota Batu. Jadi artinya apa? Satu wilayah pemerintahan itu bisa sangat mendukung. Mengapa ini bisa seperti itu? Kita lihat tadi dari sisi metodologi, ya, memang ada aspek-aspek pemerintah daerah yang mendukung. Makanya di sini satu wilayah pemerintahan menjadi penting. Tapi sepertinya kalau kecamatan kan nggak seperti itu. Kalau kecamatan itu pasti hubungan antara kepala desa, pemerintah desa, dan bisa jadi juga kondisi fasilitas di level kecamatan itu sehingga dirasakan seluruh warga. Gitu. Jadi pengelompokan ini ya, itu menunjukkan bagaimana satu pembangunan desa itu dijalankan. Ya. Nah kalau kita lihat ya. Ini yang pertama untuk provinsi di Bali, padahal dia tidak muncul di level kecamatan, ya, di level kecamatan dia muncul di bawah. Sementara di kabupaten juga dia muncul di level ranking kedua munculnya provinsi Bali. Tapi di nasional, di provinsi itu Bali. Artinya apa? Artinya memang kalau kita lihat di sini, ketika kecamatan Genteng ya itu kemudian tidak di pertama ya, bahkan tidak muncul di sini, adanya di Kota Batu, kita bisa menduga bahwa
untuk level kabupaten di Banyuwangi itu ada senjang yang lebih tinggi antara kecamatan dan desa yang lebih maju dan yang tertinggal itu ya. Jadi itu juga menunjukkan memang ada klaster-klaster wilayah yang mendukung kemajuan desa. Jadi ada hal seperti itu. Nah, yang terakhir, mengapa inputan itu apa sih isinya inputan? Isinya inputan itu yang tadi yang seperti ini. Jadi inilah yang perlu dimiliki desa, karena desa bisa mengetahui secara persis apa yang ada di dalamnya gitu ya. Apa masalahnya secara rinci di dalamnya. Di luar rekomendasi IDM ya, karena rekomendasi IDM itu dibatasi oleh indikator. Kalau ini desa bisa mengetahui lebih luas. Jadi kami sarankan yang terakhir ini, kerabat desa, pendamping desa, juga Gus Koco ini, bahwa inputan itu dilihat ya. Jadi waktu melihat RKP, terutama untuk level desa, itu inputan dilihat dan di situ akan diketahui lebih detail masalah-masalah yang ada di desa yang kemudian perlu ditangani. Ya. Kiranya penjelasan ringkasnya seperti itu, Gus Koco. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ketemunya kalau sama dosen itu penjelasan ringkas itu 90 menit 2 SKS. Jadi oke. Gus Ivan, ini sebenarnya sangat menarik menurut saya ya, karena yang menarik tadi adalah tentang yang menginput itu 90% adalah teman-teman pendamping. Jadi ketemu jawabannya ketika kemarin beberapa yang mendapatkan ranking itu merasa nggak tahu ini kok saya bisa dapat ranking. Ya karena mungkin yang melakukan inputting adalah pendamping dan kemudian mereka belum cukup teredukasi tentang IDM itu apa, kemudian manfaatnya apa dan seterusnya. Bahkan bisa jadi juga ada ketidaksukaan juga ketika kok desa saya jadi desa maju ya nanti dana desa saya jadi berkurang nih kan gitu. Artinya bagian-bagian yang seperti itu juga perlu diedukasi. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena memang dengan waktu yang terbatas kita tidak bisa ada tanya jawab, tapi mungkin mestinya ada bagian yang kemudian ini mestinya udah masuk dalam wilayah model kayak pagi ini menurut saya sudah masuk dalam wilayah kuliah ini untuk teman-teman. Jadi kalau memungkinkan ini Gus Ivan bisa terkomunikasi dengan kepala badan SDM-nya bahwa mengikuti materi yang memang terstruktur, mengikuti materi yang memang jelas dalam tanda petik silabusnya itu mestinya dapat poin khusus yang kemudian itu akan menjadi tambahan nilai bahwa ini berarti bisa jadi ini juga semacam dikonversi menjadi kalau mau kuliah berarti pengalaman lampaunya itu ada sekian dan seterusnya. Oke, kerabat desa yang mengikuti acara ini luar biasa. Kita menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan, walaupun masih banyak pertanyaan juga ini mestinya. Sebenarnya cara menggunakan IDM ini pelajaran praktisnya seperti apa ini untuk menyusun perencanaan dan seterusnya. Ini mungkin bagian-bagian yang coba kita diskusikan lebih jauh karena memang materi-materi yang seperti ini untuk teman-teman mungkin yang pendamping yang sudah cukup senior mungkin perlu juga ada updating, apalagi pendamping-pendamping yang baru saja bergabung mungkin baru 2 tahun atau seperti ini menjadi sangat penting karena distribusi ilmu itu tidak mesti menjadi mudah untuk teman-teman dari leveling yang ada.
Sampai di sini kerabat desa sarapan SDGs kita pagi hari ini. Kita akan terus sarapan tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Sampai di sini salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.